baik. Selamat sore semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan berkaitan dengan pemanfaatan data pabrik. Ya, jadi pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana untuk melakukan proses optimasi sederhana dengan menggunakan solver ya di Excel. Ya, nah, untuk kali ini kita kembangkan kasusnya, gitu ya, lebih kepada proses-proses yang ada di teknik kimia untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan data pabrik begitu. Atau lebih tepatnya adalah kita sudah mulai masuk bagaimana untuk mereconcile data gitu ya. Jadi menyepakatkan data gitu ya dengan data-data yang kita dapatkan di dalam pengukuran hasil pengukuran atau sampling yang ada di pabrik ya. Jadi oleh karena itu kita juga akan belajar berkaitan dengan hal itu. Gitu ya, kita akan mulai dengan kasus yang sederhana yaitu peneracaan massa. Kemudian kita develop nanti berikut-berikutnya kasus yang lebih kompleks dan lain sebagainya. Ya, tapi jangan khawatir, kita akan memanfaatkan MS Excel berkaitan dengan pemanfaatan optimasi ini di dalam rekonsiliasi data. Ya. Jadi mari kita buka kasusnya, oke ya. Jadi kasusnya saya memiliki suatu aliran, gitu ya. Konfigurasi aliran seperti ini. Jadi ada aliran A, ya. Kemudian ini saya pisahkan menjadi tiga buah aliran. Jadi aliran B, C, dan D. Kemudian bergabung lagi menjadi aliran E, ya. Nah, tentu saja nilai aliran ini diketahui nilainya, tetapi tidak lengkap. Ya. Jadi ada aliran B gitu ya. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa nilainya itu adalah 30 ya. Kemudian aliran C gitu ya. Nilainya itu adalah 29 ya. Dan kemudian di aliran E itu nilainya itu adalah 99 gitu ya. Nah, di dalam aliran ini apa yang kita inginkan? Kita ingin melihat berapa sih sebenarnya laju aliran yang benar gitu ya, dan laju aliran yang lengkap mulai dari aliran A, B, C, D, dan E. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Kita lakukan proses optimasi begitu ya. Nah, sebelum kita melakukan proses optimasi, ya kita hidupkan dulu apa namanya feature solver di dalam Excel kita. Ya, mungkin masih ada yang masih ingat gitu ya. Jadi kita masuk ke option di sini ya. Setelah option terus kemudian kita ke add-ins ya. Dan kemudian pada add-ins gitu ya. Ini mohon maaf ini laptop saya agak sedikit lambat ya. Terus kemudian kita go ke add-ins-nya dan kemudian kita hidupkan solver. Kalau sudah dicek gitu ya, berarti sudah aktif. Tapi kalau belum kosong seperti ini, kita bisa cek, gitu ya. Terus kemudian kita klik OK, ya, sedemikian hingga kita bisa mengaktifkan di situ. Ya, kita bisa cek apakah sudah aktif ataukah belum. Bisa ke data. Nah, kemudian kita lihat di sini ada solver. Ya, berarti artinya di sini bahwa solver sudah siap untuk bisa digunakan. Ya, nah tapi tentu saja sebelum kita membuat atau melakukan optimasi atau menyepakatkan data yang ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Kita bikin sistemnya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi ini adalah data yang nantinya akan saya reconcile, gitu ya. Jadi ini adalah data aliran, misalnya seperti itu. Tentu saja ini saya tebak terlebih dahulu ya, ya. Jadi apa namanya? Saya akan mulai dari aliran A, B, C, D, dan E. Begitu. Nah, karena saya mau mengoptimize data ini, saya perlu tebak, gitu ya. Saya tebak, kemudian saya bandingkan dengan apa namanya data dari lapangan, kemudian saya optimasi sehingga dapatlah data yang reconcile.
Ya, oleh karena itu saya tebak aja terlebih dahulu. Untuk data aliran A, misalnya katakanlah 100 meter kubik per second, gitu ya. Nah, bagaimana dengan aliran B? Aliran B ini saya tebak juga kira-kira nilainya misalnya di 25. Ya, bagaimana untuk aliran C? Aliran C juga sama, mungkin saya tebak aja di sekitar 25. Nah, untuk aliran D, nah ini yang butuh kita kepahaman bahwa aliran D itu adalah sebenarnya aliran A dikurangkan dengan aliran B dan aliran C sehingga didapatkanlah aliran D. Gitu ya. Karena apa? Ini dari aliran A itu terbagi menjadi tiga. Oke ya. Jadi aliran D ini sudah pasti gitu ya. Bukanlah variabel yang bebas, tapi dia terikat. Terikat oleh apa? Terikat bahwa aliran D nilainya itu adalah aliran A dikurangi dengan aliran B dan aliran C. Ya. Sehingga kita bisa bikin rumusan di sini bahwa nilai aliran D itu adalah sama dengan ya nilai di aliran A kita kurangkan dengan aliran B dan juga kita kurangkan dengan aliran di C ya sehingga kita mendapatkan sebagai aliran D ya. Begitupun dengan aliran E gitu ya. Aliran E ini sebenarnya adalah penjumlahan dari aliran B, C, D atau ya bisa kita katakan bahwa aliran E ini sama dengan aliran A gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa aliran E ini adalah sama dengan aliran A ya. Nah, jadilah kita buat kode alirannya seperti ini dan kemudian ya kita bikin pewarnaan yang berbeda untuk aliran yang variabel bebas dan variabel terikat. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, kita punya aliran A ini yang variabelnya itu bebas, ya. Jadi ini juga B itu variabelnya bebas, ya. Aliran C juga variabelnya itu adalah variabel bebas. Kemudian kita lihat hasil pengukuran, ya, hasil pengukuran. Ya, nah ini hasil pengukuran tergantung ya, apakah aliran A itu ada pengukurannya atau tidak. Kalau ada pengukuran bisa kita masukkan, tapi kalau misalnya nggak ada ya udah kita ikuti aja data-data pengukuran yang ada di pabrik. Ya, tidak keseluruhannya ada gitu ya. Saya yakin juga pasti di pabrik Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, tidak semua titik itu ada titik meteringnya gitu ya. Kalau ada meteringnya mahal sekali gitu ya. Bahkan beberapa titik saja diberikan sebagai penanda gitu ya untuk pengukuran sebagai kritikalnya ya. Contohnya di sini ini tidak semua aliran. Di titik aliran A itu tidak ada pengukuran. Yang ada adalah titik pengukuran di B gitu ya yang dimana nilainya adalah sekitar 30 ya dan C juga ada. Nah, terus kemudian ternyata di D nggak ada ya yang ada itu adalah di E gitu ya. Nilainya itu adalah 99 ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita itu sebenarnya berusaha untuk mencocokkan data hasil pengukuran atau data aliran ini dengan hasil pengukurannya supaya didapatkan suatu data aliran yang reconcile, ya. Nah, artinya apa? Kita itu berusaha untuk membuat gap, gitu ya, atau delta error antara hasil pengukuran dengan data aliran itu sekecil mungkin, gitu ya. Makanya di sini kita bikin yang namanya perhitungan kesalahan. Ya. Nah, kesalahan yang biasanya kita refer itu biasanya adalah sum square error gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, kita bikin misalnya di sini bisa sama dengan gitu ya. Ini dikurangkan dengan ini hasil pengukuran kemudian kita kuadratkan. Kenapa ini kita kuadratkan? Itu adalah untuk menghindari yang namanya tanda plus minus gitu kan. Kan kadang-kala data hasil aliran itu lebih kecil daripada hasil pengukurannya, gitu ya. Nah, atau sebaliknya ada yang ini. Nah, nanti kalau misalnya dijumlahkan, ya, plus dan minus ini akan bermasalah. Ya, padahal itu sebenarnya tidak untuk saling mengurangkan, gitu ya. Error itu, perbedaan itu pada dasarnya itu adalah absolut, gitu ya. Gap. Ya, oleh karena itu ini kita kuadratkan. Jadi kalau ada nanti itu perbedaan atau gap
bernilai negatif gitu ya. Nah, ini ketika kita kuadratkan menjadi positif gitu ya. Jadi ini kita begitupun juga untuk aliran yang C ya, apa yang kita lakukan? Nah, ini kita kurangkan dengan terus kemudian kita pangkatkan ya. Demikian juga untuk aliran yang ini. Bagaimana kalau misalnya tidak ada hasil pengukurannya? Ya nggak bisa gitu ya. Nah, tidak bisa. Kalau yang kita lakukan untuk sesuatu yang ada saja, gitu ya. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Ya, sebentar. Ini sudah kita kuadratkan. Ini sudah kita kuadratkan. Kita cek lagi. Oke. Nah, apa yang kita lakukan? Semua kesalahan ini akan saya jumlahkan. Jadi saya akan jumlahkan semua kesalahan yang ada. Nah, ini. Nah, kesalahan inilah yang akan saya minimumkan, gitu ya. Saya berikan penanda di sini. Inilah yang nantinya akan saya minimumkan, gitu ya, besarannya. Kalau bisa, ini adalah sekecil-kecilnya. Sekecil-kecilnya apa, gitu ya? Agar data aliran ini, gitu ya, bisa memper atau mirip dengan data hasil pengukuran, gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai reconcile data, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Sebisa mungkin kita cocokkan gitu ya atau kita lakukan simulasi sedemikian nanti data aliran ini akan mirip dengan data hasil pengukuran begitu. Ya. Oke, baik. Sistemnya sudah kita bangun gitu ya untuk aliran A sama dengan E, apa yang kita lakukan? Kita lakukan optimisasi ya. Jadi untuk mengoptimisasinya ya kita bisa masuk ke data terus kemudian ke solver ya. Nah, seperti halnya kemarin kita diminta untuk melakukan penentuan apa itu fungsi objektif atau di solver disebut sebagai set objektif. Ini adalah fungsi yang nantinya akan kita optimumkan, maksimum ataukah minimum atau memiliki nilai tertentu ya. Nah, tentu saja di dalam sistem ini atau di dalam proyek ini adalah kita berusaha untuk meminimumkan yang namanya error, gitu ya. Errornya kalau bisa apa ya namanya error itu pasti kita tekan serendah mungkin, gitu ya. Kalau bisa nilainya itu adalah nol, gitu ya. Kalau bisa nol bagus, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita tekan nilainya sekecil-kecilnya. Jadi untuk kasus ini set objektif itu adalah berada di posisinya itu adalah di 15, gitu ya. Oke. Terus kemudian settingannya apa? Maksimum atau minimum? Nah, karena kesalahan ini adalah settingannya yang minimum. Nah, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? By changing variabel yang mana saja. Nah, ini adalah eh, baris gitu ya, atau kolom gitu ya, atau sel-sel di Excel yang bisa kita ubah-ubah. Yang bisa kita ubah-ubah tadi itu adalah variabel-variabel yang independen gitu ya, yang kita input secara langsung bukan hasil perhitungan dari suatu fungsi ya. Jadi masih ingat kan kalau misalnya aliran A tadi kita tebak nilainya 100, nilai B itu adalah 25, nilai C juga 25. Lupa kalau nilai D gimana? Nah, nilai D itu kan sebenarnya hasil dari 100 dikurangi 25 dikurangi 25. Jadi ini bukan variabel bebas gitu ya. Jadi nggak bisa kita ubah-ubah seenaknya nih variabel D. Begitupun juga dengan variabel aliran E gitu ya. Aliran E ini kita samakan dengan aliran A ya. Karena ini logiknya itu adalah aliran A ini karena tidak ada kebocoran maka hampir pasti sama dengan aliran E. Nah, untuk by changing variable cell ini hanya bisa untuk variabel yang bebas ya. Oleh karena itu kita klikkan, kita kasih ke yang warnanya kuning, ya. Nah, terus kemudian kita klik OK, gitu ya. Nah, apakah ada constraint, gitu ya? Kelihatannya kita tidak ada constraint. Yang pasti adalah constraint kita itu adalah variabel ini nggak boleh negatif, gitu ya. Ya karena apa aliran itu kan nggak ada yang negatif gitu ya. Aliran saya mengalir -10 gitu. Nah, artinya apa kalau -10 berarti arahnya kebalikannya gitu ya. Jadi kita bikin bahwa aliran ini tidak ada yang nilainya itu adalah negatif. Ya.
Nah, untuk solvingnya, metodenya, gitu ya, apa yang kita lakukan, kita gunakan saja sistemnya itu adalah sistem GRG non-linear. Ya. Ya, jadi kalau misalnya sudah, apa yang bisa kita lakukan? Kita klik solve. Ya, oke, ya. Jadi apa yang terjadi di situ, gitu ya, kita klik oke, ya. Nah, IC sudah menghitung untuk kita, gitu ya. Jadi hasil pengukurannya seperti apa? Errornya sekarang itu 1,47 pangkat minus 11 berarti sudah 0,000 gitu ya, sudah sangat kecil sekali, gitu ya. Nah, yang kita dapatkan itu adalah ya bahwa hasil pengukurannya 30, data reconciled-nya ternyata juga 30. 29 juga dikirim 29 gitu ya, sedangkan alirannya 99 gitu ya. Jadi ini adalah data reconciled-nya gitu ya. Didapatkan dengan meminimkan ya kesalahan beda antara hasil pengukuran dengan hasil simulasinya. Ya. Jadi yang kita dapatkan sekarang datanya tadi udah berubah ya. Nah, sekarang ini adalah set data untuk yang reconcile. Ya. Oke, saya pikir itu adalah suatu kasus yang sederhana yang bisa dipahami dengan mudah, ya. Baik, kita akan masuk ke kasus yang kedua, ya. Nah, kasus yang kedua ini, nah, jauh lebih kompleks ini, ya. Sedikit-sedikit kita mulai naikkan tingkat kesusahan dari kasus-kasus yang kita, ya. Nah, ini mungkin sudah pernah Anda dapatkan, atau kalau misalnya belum juga kita bisa pelajari sekarang, ya. Sama nih. Kasusnya adalah di peneracaan massa aliran gitu ya. Jadi saya punya sekarang itu 6 aliran. Aliran pertama saya split menjadi dua, aliran dua dan kemudian aliran tiga. Ya, kemudian ini masuk suatu heat exchanger gitu ya, alat penukar panas gitu ya. Aliran dua keluar sebagai aliran 4, aliran tiga keluar sebagai aliran 5 ya. Karena heat exchanger ini tidak ada pengurangan atau penambahan, maka harusnya sih sebenarnya aliran 2 ini sama dengan aliran 4. Gitu ya. Nah, aliran 4 dan aliran 5 ini kemudian bergabung menjadi aliran ke-6. Nah, ini bedanya apa? Bedanya di setiap titik aliran itu ada alat pengukurnya, ya. Jadi misalnya di sini, ya, ini dilengkapi semuanya alat ukur, ya. Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Ternyata aliran satu tidak sama dengan aliran 6. Misalnya di sini ya, stream satu measure flow value-nya itu adalah di 101,91. Sedangkan aliran 6 gitu ya, measure value-nya itu adalah di 98,88. Hal itu dimungkinkan terjadi gitu ya, karena ya alat ukur itu mengandung kesalahan gitu ya. Meskipun kita paham aliran satu dan aliran 6 itu sama gitu ya, tetapi kita ukur gitu ya, bahkan di lab pun kalau misalnya kita ukur ada kemungkinan sebenarnya itu adalah terjadi perbedaan ya. Pun demikian dengan aliran 2 dan 4 kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. 2 dan 4 ternyata juga meskipun 0,25 bedanya tetapi ada perbedaan. 3 dan 5 juga sama ya, meskipun 0, ya, tetapi di sini terjadi perbedaan ya. Makanya ini yang ditanyakan itu adalah, nah ini berapa nih nilai yang reconciled-nya gitu ya. Jadi ini adalah tebakannya gitu ya. Terus kemudian ini adalah data hasil pengukuran dan ini katanya itu adalah hasil reconcile. Benar nggak nih reconcile nilainya itu adalah ya. Oke, baik kita bikin sistemnya sama seperti tadi gitu ya. Apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Jadi ini kita bikin yang namanya itu adalah data aliran. Ya, kemudian kita namakan aliran nomor satu, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan data alirannya itu adalah nilainya 100, terus kemudian ada 64, ya. Nah, terus kemudian ini yang perlu kita hati-hati gitu ya. Tidak kita masukkan 36, tetapi aliran 3 ini karena dia itu terpecah dari aliran satu menjadi dua, yaitu aliran 2 dan aliran 3, maka aliran 3 itu adalah sama dengan aliran satu kita kurangkan dengan aliran 2 gitu ya.
Bagaimana dengan aliran 4 dan 5? 4 ini gitu ya pasti akan sama dengan aliran 2. Ya, jadi saya bikin sama dengan aliran 2. Aliran 5 ini akan sama dengan aliran 3. Ya, pun demikian dengan aliran 6. Aliran 6 ini akan sama dengan aliran 1. Gitu. Ya, jadi bisa kita kasih penanda bahwa di sini yang menjadikan dia itu adalah suatu variabel bebas itu adalah hanya aliran 1 dan aliran 2. Yang lain itu adalah variabel terikat. 3 itu ada hasil pengurangan dari aliran 1 dikurangi 2. 4 itu sama dengan aliran 2, sedangkan 5 itu adalah sama dengan aliran 3, dan 6 ini sama dengan penjumlahan 4 ditambah 5, atau aliran 6 ini sama dengan aliran 1. Gitu ya. Jadi variabel bebasnya di sini di kasus ini hanya ada 2. Begitu. Kemudian gitu ya, ini adalah hasil pengukuran. Kalau kita lihat hasil pengukurannya ini adalah 11,91. Nah, kan diskrepansi kan ada diskrepansi antara 100 dengan 101,91. Terus kemudian aliran 2 ternyata juga ada nih ya 34,65. Nah, kalau hasil pengukuran gitu ya, ini kita masukkan semuanya merujuk kepada hasil pengukuran dari misalnya teman-teman operator gitu ya. Jadi atau teman ini dari DCS gitu ya. Jadi kita masukkan semuanya ya. Nah, ini hasil pengukurannya. Ya. Nah, untuk membuat reconcile kita bikin dulu adalah kesalahan. Kesalahannya itu rumusnya sama, yaitu adalah saya bikin yang namanya aliran ini saya kurangkan dengan ini, kemudian saya kuadratkan. Ya, kalau misalnya sudah, oke, saya tinggal tarik saja nih. Thread. Ya, saya cek terlebih dahulu. Oke, B21 ya, dikurangi C, B22 dikurangi C22. Ini juga saya cek, sudah oke, sudah oke. Dan ini juga sudah oke. Nah, tinggal saya yang namanya sum. Jadi total error saya itu adalah di sini. Ya, nah ini yang saya kemudian kasih warna penanda. Oke, ya, jadi ini sudah siap. Saya akan lakukan optimasi. Saya akan buka data, terus kemudian saya akan masuk ke solver di sebelah sini, gitu ya. Sekarang set objektif saya itu adalah berada pada D26, ya. Maksimum atau minimum, ya, sama dengan kasus sebelumnya. Error kesalahan itu adalah kita minimumkan, ya. Kemudian by changing variable cell-nya ini adalah kita arahkan ke variabel-variabel yang memiliki kebebasan gitu ya atau variabel bebas ya. Jadi kita ubah ke nah sini ya. Tidak ada constraint tapi saya harus membuat bahwa nilai alirannya itu adalah tidak boleh negatif gitu ya. Karena nanti bisa negatif ini kalau misalnya tidak kita ini ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini gitu ya, kita sudah selesai, kita bisa klik solve ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa cek tadi nilai satu itu adalah 100 ya, sekarang sudah berubah menjadi 100,22. Ya, kita cek dengan data ini. Wih, sama ternyata. Ya, 2 64,5. Nah, ini juga 64,5. 35,72 sama 64,5, 35,72, 100 debit. Ya, artinya apa? Artinya kita sudah bisa mereconcile ya data ini. Ya, jadi dengan apa namanya fitur sederhana dari Excel ini
dengan bantuan proses optimasi kita sebenarnya sudah bisa menyepakatkan data suatu pabrik gitu ya. Dalam hal ini adalah dua kasus ini adalah data aliran gitu ya. Saya harap penjelasan ini bisa diterima gitu ya. Nah, ada beberapa contoh kasus yang nanti akan menjadi tugas dari para Mas dan Mbak gitu ya. Tapi dengan dua kasus ini sudah memberikan highlight terkaitan dengan apa namanya merekonsiliasi data atau mengoptimasi data terhadap errornya untuk bisa mendapatkan yang dinamakan data yang tersepakatkan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya.